Padahal orang yang tidurnya dalam keadaan wudu didoakan oleh malaikat sampai pagi. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, sampai pagi itu didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Saya mikir ya, kenapa Nabi itu sampai mencontohkan seperti itu. Bahkan saya kumpulkan wiridan-wiridan sebelum tidur dengan wiridan setelah sholat itu ternyata banyakkan wiridan sebelum tidur. Oh, ternyata tidur itu al-maut as-shaghir, kematian kecil. Ngeri kalau kita tidur dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak taubat, dalam keadaan selesai melakukan maksiat, nggak bangun lagi. Ulama mengatakannya al-wafat as-sughra, kematian kecil. Makanya doanya bismika Allahumma amutu wa ahya itu ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ketika Bapak mewakafkan harta Bapak ke sini nih, masjid, itu kan berarti untuk Allah, dan Allah nggak menerima kecuali yang baik gitu. Nah, berarti outputnya itu kemana? Mudah-mudahan outputnya buat pesantren, buat masjid, buat anak yatim, untuk kepentingan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu, mohon maaf, kalau ada yang fundraising, ada yang menggalang dana itu nggak lari baji, disambut dengan baik. Marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Disambut betul. Selamat datang wahai orang yang dermawan, wahai orang yang baik hati, yang mau membawakan harta kami dengan gratis untuk kehidupan abadi kami di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Apalagi saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat, kata Rasulullah, 3 bulan pertama berturut-turut, Dzulqa'dah, dilanjut Dzulhijjah, dilanjut Muharram, 1 bulan terpisah, Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu Rajab Mudhar
Mudhar antara Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban, bulan ke-7 dari bulan Qamariyah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menisbahkan bulan Rajab ini kepada Mudhar? Karena dulu suku yang paling mengagungkan bulan Rajab hanya suku Mudhar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menisbahkan bulan ini kepada suku Mudhar sebagai bentuk penghormatan beliau kepada suku tersebut. Dulu, mohon maaf, nama Rajab ini setidaknya ada 18 nama, dicatat oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Ada 18 nama, diantaranya Syahrul Asam, kata beliau. Bulan ini disebut dengan bulan tuli. Kenapa disebut bulan tuli? Karena orang-orang Arab saat itu ketika datang bulan Rajab seolah-olah tidak mendengar tuli. Mereka tidak mau mendengar suara-suara pedang gitu, tidak mau mendengar hiruk pikuk peperangan. Yang hanya mereka inginkan ketenangan, li ta'dhimi syahri Rajab. Semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk menghormati bulan Rajab. Ini kenapa disebut Syahrul Asam, bulan tuli. Ada juga yang menyebutnya dengan Munassilul Asinnah. Munassilul Asinnah itu busur yang tidak jadi dilepaskan. Artinya mereka melakukan gencatan senjata ketika datang bulan Rajab, tidak mau memulai peperangan. Itu Munassilul Asinnah. Ada juga yang menyebutnya dengan Syahrul Asab, pakai ba, bulan di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Jadi ini kita berada di bulan istimewa. Mohon maaf Pak, bulan Ramadan, saya sering sampaikan mungkin, itu sebenarnya bulan biasa, tidak lebih mulia daripada bulan haram ini. Tetapi bulan Ramadan menjadi istimewa melebihi 4 bulan ini karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya siapapun apapun yang selalu bergandengan, berakraban dengan Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah memuliakan Al-Quran. Oleh karena itu yang ideal menyebut bulan Ramadan itu bukan Syahrul Maghfirah, bukan Syahrul apa itu, tetapi Syahrul Quran. Cek dalam biografi para ulama, ketika mereka memasuki bulan Ramadan yang mereka fokuskan hanya Quran itu. Yang biasa khatam 1 minggu sekali, masuk bulan Ramadan bisa sehari sekali. Panutan kita Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya dianut kebanyakan oleh masyarakat Indonesia, itu kalau memasuki bulan Ramadan yahtimu kulla yaum khatmataini fis shalah, menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sholat. Itu Imam Syafi'i, luar biasa. Sesibuk itu beliau seolah-olah tidak mendahulukan hal-hal yang lain selain Al-Quran. Siapa lagi? Nggak usah jauh-jauh, di Banten ada kiai besar namanya Abuya Cidahu Pandeglang. Ustaz Abuya Cidahu, saya tadi malam baru pulang dari Malingping. Alhamdulillah sampai juga ke sini Pak Ji. Alhamdulillah sempat ziarah juga. Abuya Cidahu tidak turun sahur kalau bulan Ramadan dari terawih kecuali hatam Quran 30 juz. Jadi boleh jadi 30 hari Ramadan itu beliau hatam 30 kali.
Sesibuk itu, muridnya banyak, tapi seolah-olah beliau tidak fokus terhadap yang lain-lain kecuali Al-Quran saja. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Ramadan itu bulan biasa, tetapi dia menjadi istimewa bimaji'il Quran, karena di dalamnya ada Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Meskipun demikian, adanya bulan Rajab ini mudah-mudahan menjadi stimulus semangat untuk kita terus melakukan amal soleh sekecil apapun. Mohon maaf, saya sering menyampaikan usia umumnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70, enggak jauh, enggak panjang, jarang yang lebih dari 70 tahun. Tetapi dengan adanya bulan-bulan ini, meskipun usianya pendek-pendek, itu kebaikannya bisa melebihi umurnya. Makanya siapa? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menyampaikan kenapa disebut bulan haram, beliau menjawab, karena semua amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab ini dilipat gandakan pahalanya, pun amal salah dilipat gandakan siksanya. Itu kenapa disebut bulan haram. Kalau kata Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, kenapa disebut bulan haram? Karena peperangan yang dilakukan pada bulan ini tidak diperbolehkan. Artinya Allah mengharamkan peperangan dan segala pembunuhan. Ini kenapa disebut bulan haram. Mohon maaf Pak, semua bulan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mengistimewakan bulan-bulan tertentu untuk kita tafakur, untuk kita tadabbur, untuk kita memperbanyak amal soleh. Keimanan manusia itu, mohon maaf, ibarat roda yang berputar, terkadang cepat putarannya, terkadang lambat. Sama, kita pun melakukan ibadah, terkadang rajin, giat, khusyuk, terkadang malas. Nah, dengan adanya bulan-bulan ini kita dicas terus, sehingga diharapkan akhir hayat kita pun dalam keadaan melakukan amal soleh. Saya kira itu harapannya. Mohon maaf, besok setelah bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Itu bulan, kata Nabi, yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Nah, sehingga beliau mencontohkan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu. Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas. Bahkan puasanya melebihi puasa di luar bulan Sya'ban. Beliau mencontohkan juga ketika setelah Ramadan dengan berpuasa 6 hari. Jadi bulan Sya'ban beliau memperbanyak amal soleh. Bulan Rajab sudah jelas bulan haram. Masuk bulan Ramadan, kita sudah tahu keistimewaan Ramadan. Nggak berhenti di situ. Kadang kita kalau udah selesai Ramadan udah aja beramal gitu, selesai. Padahal tidak seperti itu Islam mengajarkan. Beliau sampai mengatakan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian keluar Ramadan masuk bulan Syawal, digenapkan, disempurnakan dengan puasa Syawal 6 hari, kana kasiyamid dahr, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Setelah itu masuk bulan Dzulqa'dah. Apakah Nabi tidak berbuat apa-apa? Enggak. Justru beliau memperbanyak amal soleh karena itu bulan haram. Seluruh 4 umroh beliau itu dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, yang sebagian orang kita menganggap itu bulan sial itu. Kenapa? Karena kejepit antara 2 hari raya. Kalau kata orang Sunda disebut dengan bulan apit atau bulan kapit. Nah, Islam ingin merubah pemahaman ini semua. Itu bukan bulan
sial tetapi bulan mulia, bulan haram. Nabi menikahi 2 istrinya di bulan Dzulqa'dah, Sayyidah Maimunah dengan Sayyidah Zainab. Nah, sebagian masyarakat kita tidak mau menikahkan di bulan Dzulqa'dah itu karena katanya rawan perceraian itu. Kemudian tidak mau mulai usaha juga di bulan Dzulqa'dah karena rawan bangkrut katanya begitu. Nah, itu harus dirubah. Semua bulan milik Allah, bahkan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram. Di bulan Dzulqa'dah ini pun Allah berkenan memberikan Taurat kepada Nabiullah Musa. Jadi bermukalamah, makanya Nabi Musa punya gelar Kalimullah, orang yang berbincang-bincang dengan Allah, Nabiullah Musa. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah gitu ya. Yang punya gelar Khalilullah hanya 2, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa Ruhullah, ruhnya Allah. Nah, itu pada bulan Dzulqa'dah Nabi Musa dengan Allah itu bermukalamah. Ya Allah alam seperti apa kita nggak tahu. Selain itu juga diberikan kitab Taurat pada bulan Dzulqa'dah. Masuk setelah itu bulan Dzulhijjah. Nabi sampai mengatakan begini Pak, agar umatnya tidak pensiun beramal terus begitu. Karena beliau tahu iman manusia itu yazid wa yanqus gitu. Kadang bertambah semangat, kadang turun gitu. Makanya adanya pengajian ini terus diingatkan agar keimanannya stabil gitu. Bila perlu nambah. Sampai beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai Allah, paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di pesantren kami Darussunnah, santri dianjurkan puasa selama 10 hari. Kemudian menghatamkan Al-Quran dengan metode Fami Bisyaukin selama 1 minggu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Karena itu hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu masuk bulan apa Pak? Setelah Dzulhijjah, bulan Muharram pun itu bulan haram. Jadi memang luar biasa ya. Allah menciptakan ini untuk kita semua agar terus berada dalam ketaatan. Mohon maaf, kenapa Allah mengistimewakan bulan-bulan ini? Padahal semua bulan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia itu kalau tidak diiming-imingi, seringkali tidak mau beramal gitu. Seperti orang tidak mau bersedekah kalau tidak diiming-imingi pahala sedekah. Sedekah. Ya. Dengan adanya bulan ini kita sebenarnya tingkatan manusia itu, mohon maaf, ada tahapannya gitu ya. Bagi orang yang masih membutuhkan pahala, yaitu ashabul yamin, tidak apa-apa. Tetapi nanti harus meningkat menjadi al-muqarrabun gitu. Orang beramal itu ya sebagai bentuk syukur saja gitu. Kayak Nabi ketika ditanya, kok sampai bengkak kakinya Nabi, padahal sudah diampuni kesalahan yang lalu dan yang akan datang. Afala uhibbu an akuna abdan syakura, kata beliau. Aku melakukan ini semua tidak lain dan tidak bukan agar aku menjadi hamba yang bersyukur. Ya, padahal beliau sudah diampuni. Kenapa? Karena beliau merasa semua nikmat yang diberikan kepada beliau, baik lahir maupun batin, itu perlu disyukuri dengan mengabdi yang sebetul-betulnya, sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
istiqomah semua Pak Haji. Istiqomah bukan istri ketiga dikontrakin rumah Pak Haji. Istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan dan berupaya menjauhi kemaksiatan. Istiqomah. Ini kita hatamkan hari ini Pak Haji, karena tinggal 2 hadis. Mudah-mudahan bulan depan bisa ganti kitab gitu. Monggo yang punya kitabnya. Tidak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk, tidak apa-apa. Ngantuknya aja dikasih pahala. Ada yang bawa kitab Pak Haji? Mohon dibaca. Nggak ada. Saya lagi yang bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41 an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Abdullah dan Amr bin al-As. Qala, berkata siapa Abdullah ibn Amr ibn al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, tabaan, mengikuti, lima jitu bihi, terhadap apa yang aku bawa. Haditsun hasanun sahih. Hadis ini kualitasnya baik, valid. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kami meriwayatkan hadis ini, kata Imam Nawawi, dalam kitab Al-Hujjah bi isnadin sahih, dengan transmisi sanad yang valid, yang sahih. Hadisnya pendek. Jadi kata beliau, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya betul-betul ittiba, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la yu'minu di sini maksudnya tidak keluar dari Islam, tetapi tidak sempurna keimanan seseorang apabila hawa nafsunya masih condong kepada yang lain. Ini yang disebut dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti pola-pola ajaran-ajaran yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering mengatakan ke santri-santri itu, ayo sekecil apapun kita memakmurkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke masjid, berdoa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik dengan tangan kaki kanan. Keluar masjid diniatin ittiba'ur Rasul, kaki kiri. Masuk ke dalam WC, kaki kiri. Keluar dari WC, kaki kanan. Pagi-pagi keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, sambil dalam hati itu, ya Allah, mudah-mudahan saya dianggap sebagai umat Rasulullah karena mau ittiba, mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi-pagi habis subuh tadi itu kalau bisa baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Diniatin ittiba ar-rasul, tidak sekedar kita mendapatkan fadilahnya saja. Kan dalam hadis siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru 3 kali pagi hari, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi, dia tidak akan ditimpa satu musibah, satu bala, satu penyakit, satu mara bahaya, faja'ah yang mendadak, sampai sore hari kalau dibaca 3 kali pagi hari. Begitupun kalau dibaca sore hari 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi, hatta yusbih, ya, tidak akan tertimpa satu musibah, satu bala, penyakit yang mendadak sampai pagi hari. Itu kalau dibaca pagi hari dan sore hari. Tetapi
di atas itu kita pengennya ittiba'ur rasul gitu. Karena dalam hadis man ahya sunnati faqad ahabbani. Tanda orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau memakmurkan sunnahnya. Sebelum tidur wudu dulu. Nggak tahu di sini wudu apa enggak Pak Haji? Dingin banget ya kalau sebelum tidur wudu dulu gitu. Padahal orang yang tidurnya dalam keadaan wudu didoakan oleh malaikat sampai pagi. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, sampai pagi itu didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Saya mikir ya, kenapa Nabi itu sampai mencontohkan seperti itu? Bahkan saya kumpulkan wiridan-wiridan sebelum tidur dengan wiridan setelah sholat itu ternyata banyakkan wiridan sebelum tidur. Oh, ternyata tidur itu al-maut as-saghir, kematian kecil. Ngeri kalau kita tidur dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak taubat, dalam keadaan selesai melakukan maksiat, nggak bangun lagi. Ulama mengatakannya al-wafat as-sughra, kematian kecil. Makanya doanya bismika Allahumma amutu wa ahya gitu ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau aku tidur ini, aku hidup dan aku mati. Dalam Quran itu orang dalam keadaan tidur ruhnya digenggam oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Kalau ditakdirkan dia masih hidup dikembalikan ruhnya. Tapi kalau ditakdirkan dalam keadaan mati, maka ruhnya tetap digenggam oleh Allah. Itu yang mengerikan. Belum sempat ngapa-ngapain Pak Haji, tobat belum. Itu yang mengerikan. Maka Nabi mengajarkan dengan banyak wirid, subhanallah 33 kali. Kalau bisa tidurnya menghadap ke kiblat, dalam keadaan wudu, syukur sebelum wudu, setelah wudu sholat dulu, sholat witir misalnya. Kalau nggak sempat witirnya di akhir pagi sebelum subuh misalnya. Syukur baca Quran dulu. Karena dalam hadis orang yang baca Quran melebihi 100 ayat sebelum tidurnya kutiba minal qanitin gitu ya, dicatat sebagai orang yang kunut. Ajeg lah mencek orang Sunda mah, naon ajeg teh? Istiqomah kokoh, orang yang taat kepada Allah. Nah, kita jarang tuh baca Quran sebelum tidur Pak Haji. Kalau nggak bisa baca Quran banyak-banyak, minimal kulhu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan seterusnya. Atau pernah saya kasih ijazah ya Pak Haji, baca sholawat syajaratun nukud gitu. Ya. Berapa kali? 400 kali. Biar nggak susah hidup kita ini. Sholawat namanya syajaratun nukud, pohon uang. Dibaca 400 kali setelah sholat isya tidak keluar subuh. Walaupun mungkin dalam keadaan sedikit apa yang kita punya, tetapi tenang aja Pak ya. Keberkahan Allah itu Allah berikan kepada kita. Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin bagi yang belum mendengar saya ijazahkan kembali. Ini sholawat dijazahkan oleh Syekh Balqaid kepada Habib Sagab, pendiri pesantren Nurul Iman Parung, Bogor. Namanya guru Pak ya, kadang bisa melihat keadaan muridnya. Sagab sini, ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan alhamdulillah manfaatnya besar. Kamu amalin ya, biar kamu nggak susah. Meskipun kamu dalam keadaan terbatas, kamu tetap dalam keadaan tenang. Seolah-olah di depan rumahmu banyak uang. Kiai, kata Habib Sagab, saya ini tidak mau banyak duit, tidak mau urusan dengan dunia katanya. Aku ini mau jadi sufi.
Mau tazkiyatun nafsi, kata Habib Sadar, udah amalin aja, kata gurunya. Beliau amalkan selama 7 tahun istiqomah gitu ya. Kata beliau, saya ini pulang ke Indonesia nggak punya baju sama sekali, cuma satu. Istri saya sakit, masuk rumah sakit, harus ngutang kemana-mana. Tapi alhamdulillah saya mengamalkan sholawat Syajaratun Nuqud ini istiqomah selama 7 tahun. Dan ngamalinnya santai, sambil nonton TV, sambil ngasuh anak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali. Itu sampai yang pelit sekalipun, kata beliau, bolong sakunya pengen ngasih. Dan saya punya pesantren 27.000 gratis semua baju. Dari mana itu? Sampai ada 50 usaha. Wallahu alam. Itu bibarokatis sholawat ala nabi, berkat sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang kalau sudah dimakbul begitu tuh doanya. Mudah-mudahan kaya semua Pak Haji ya. Tapi kekayaannya harus untuk yang bermanfaat Pak Haji. Kata ulama, mohon maaf ya, untuk mengidentifikasi, mendeteksi apakah harta kita ini halal atau haram, baik atau buruk, outputnya kemana. Mohon maaf, harta kita ini akan habis. Kalau gak dihabiskan oleh kita, dia akan meninggalkan kita. Ya terserah dengan apa gitu. Kalau keluarnya itu untuk dangdutan, keluarnya itu untuk foya-foya, keluarnya itu untuk hal-hal yang buruk, dipastikan haram tuh hartanya. Dipastikan haram. Karena Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ketika Bapak mewakafkan harta Bapak ke sini nih, masjid, itu kan berarti untuk Allah, dan Allah nggak menerima kecuali yang baik gitu. Nah berarti outputnya itu kemana? Mudah-mudahan outputnya buat pesantren, buat masjid, buat anak yatim, untuk kepentingan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu, mohon maaf, kalau ada yang fundraising, ada yang menggalang dana itu nggak lari Pak Haji, disambut dengan baik. Marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Disambut betul. Selamat datang wahai orang yang dermawan, wahai orang yang baik hati, yang mau membawakan harta kami dengan gratis untuk kehidupan abadi kami di akhirat. Orang dulu begitu Pak Haji. Nabiullah Ibrahim, mohon maaf, itu nggak mau makan kalau nggak dengan tamu. Bahkan kalau nggak ada tamu, cari tamu sampai bermil-mil, hanya ingin rezekinya disantap oleh orang-orang. Artinya pengen sedekah. Makanya belum diangkat derajatnya itu karena mau berderma. Apa kata ulama? Anfik ma fil jaib ya'ti kama fil ghaib gitu ya. Dan mohon maaf, semua sahabat itu habis hartanya untuk kepentingan agama. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang paling kaya di Makkah, sepertiga tanah Makkah habis untuk agama. Mau ngapain lagi Pak Haji? Kalau kata Kiai Syukri Zarkasi, apa siapa ya? Sa bondone, sa nyawane. Kalau untuk kepentingan agama Allah, ya fisiknya, ya bandanya gitu. Jangan tanggung-tanggung. Apa kalau bahasa ulama, kita ini beramal dengan cerdas, yang jangkanya itu jangka panjang ya. Walaupun sudah berkalang tanah, tetapi kebaikannya terus mengalir. Aduh, sampai mana tadi Pak Haji? Pak Haji Cipto sampai mana? Oke, jadi
iman seseorang tidak sempurna sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mohon maaf, mungkin di antara bapak sekalian itu tidak ada jalur nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita bisa dianggap sebagai keluarga beliau dari jalur kasab usaha. Seperti siapa? Salman Al-Farisi. Beliau orang Persia, tetapi Nabi mau menganggap beliau sebagai keluarganya. Salman minna ahlal bait. Oh, kata ulama, karena Salman mau ittiba'ur Rasul, mau mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita ini lemah Pak tanpa Rasulullah, karena amalan gak kuat, ngaji juga jarang-jarang, pikiran kita dunia terus, bagaimana menghimpun dunia sebanyak-banyaknya. Yang kita butuhkan tuh hanya Rasulullah di akhirat. Kita pengen dapat syafaat beliau. Kan kalau dianggap keluarga enak tuh Pak. Jangankan keluarga, santri nih, jatuh saya tolong Pak Haji. Bukan keluarga saya. Minta duit, minta apa? Saya kasih. Apalagi keluarga. Salman minna ahlal bait. Salman ini bagian daripada ahli bait saya, keluarga saya. Ya Allah, umatnya saja pasti ditolong, apalagi keluarganya. Harapan kita seperti itu. Kita bandingkan dengan anaknya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Meskipun secara nasab betul-betul anak Nabi Nuh, Kan'an, tetapi secara kasab tidak dianggap keluarga. Kan Nabi Nuh sayang banget itu. Ayo Kan'an ikut perahu, ikut dengan kami di perahu. Yafis sudah masuk, Ham sudah masuk, Sam sudah masuk, tinggal Kan'an yang bandel, dia naik ke gunung itu Pak Haji. Dia disangkanya bisa selamat, kagak mau juga itu. Ayo sampai Nabiullah Nuh minta agar Allah berkenan mengampuni, tapi tetap aja nggak mau itu Kan'an. Sampai Allah mengatakan qala ya Nuh innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Ditegaskan oleh Allah, wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu lagi, karena dia tidak melakukan amal soleh. Maksudnya tidak ittiba kepada Nabi Nuh, padahal anak kandungnya itu, tapi dianggap tidak keluarga. Jadi bisa jadi itu ada keluarga Nabi yang mungkin, ya mohon maaf, tidak dianggap sebagai keluarganya kalau tidak ittiba secara kasab ya. Secara nasab oke, tapi secara kasab, secara ideologis tidak dianggap keluarga. Secara biologis oke. Nah, kita meskipun tidak ada jalur biologis, mudah-mudahan secara jalur ideologis kita dianggap sebagai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelit banget Pak Haji, nggak ada yang jawab. Dalam hati Ustaz, kenal Abu Lahab? Pernah dengar ayatnya tiap hari dibaca ya? Itu dalam Sahih Bukhari. Mohon maaf, Abu Lahab itu mendapatkan takhfiful adab, keringanan siksa, rukhsatul adab. Ini kita ngaji nggak usah lama-lama Pak Haji ya. Udah datang keburu dingin. Mendapatkan keringanan siksa. Hadisnya mu'allaq tapi riwayatnya Bukhari. Ya mu'allaqnya sahih. Dimimpikan oleh kerabat Abu Lahab. Ada dialog di situ. Bagaimana Allah memperlakukan kamu di alam sana? Ya disiksa, karena saya membangkang. Tetapi setiap hari Senin keluar dari jari jemari saya air itu. Saya minum. Itu aja kata dia. Allah meringankan saya. Disebabkan apa? Dulu ketika keponakan saya Nabi Muhammad lahir, aku bebaskan Thuwaibah al-Aslamiyah sebagai bentuk syukur bahagia saya terhadap lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak jawab lagi Pak Haji. Jadi
Al-Hafidz Syamsuddin Ad-Dimashqi. Itu bikin syair begini, idza kana hadza kafiran ja'a dammu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bisa diulang mungkin Pak? Saya aja ngapalinnya setahun itu. Kalau gelarnya udah Al-Hafidz, udah nggak diragukan lagi keilmuan hadisnya. Ini beliau yang bikin syair ini. Kalau yang ini yang kafir saja, maksudnya Abu Lahab, ja'a dammuh bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, telah jelas celaknya dalam Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tetapi datang setiap hari Senin takhfiful adab, keringanan siksa. Disebabkan karena apa? Yukhaffaf anhu lis-surur, disebabkan karena bahagia atas lahirnya Ahmad, atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi, maka bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia dengan Rasulullah. Jadi kalau mendengar namanya itu langsung disambut dengan sholawat gitu, bergetar hati kita. Siapa lagi yang menyelamatkan kita di akhirat? Kadang ada yang keliru juga itu Pak Haji, nyuruh sallu ala Muhammad, dia nyuruh lagi itu sallu alaihi, keliru itu Pak ya, jangan ditiru itu. Mari kita sholawat kepada Rasulullah, dia jawab sallu alaihi, ayo kita sholawat yuk. Seharusnya bagaimana itu? Bisa menggunakan fi'il madhi, bisa menggunakan fi'il amar, perintah yang telah lalu, atau bukan perintah yang telah lalu, kata kerja yang telah dilakukan, atau kata perintah, fi'il amar dan fi'il madhi. Bisa begini redaksinya Pak, sallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Atau menggunakan fi'il amar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi ada yang keliru juga Pak Haji. Coba dah, saya perhatikan tuh orang-orang yang mungkin nggak pesantren, dia pesantren tapi nggak selesai mungkin pesantren. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim apa wa sallam, yang betul. Coba dah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam apa wa sallim. Bingung kan? Pak Bodres saya tanya nih Pak Bodres, wasallam apa wasallim Pak Bodres? Hah? Wasallam. Ah ini. Kenapa wasallam? Pertanyaan kedua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam apa wa sallim? Enaknya wasallam. Ini enaknya ini. Atau begini, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam apa wa sallim? Wa sallim. Itu kalau dalam ilmu nahu disebut dengan atof. Jadi kalau fi'il madhi ya atofnya dengan fi'il madhi, kalau fi'il amar ya atofnya dengan fi'il amar. Itu yang ideal, yang benar begitu. Jadi kalau Allahumma sholli, ya Allah berikanlah sholawat atas Nabi Muhammad, berarti wasallim bukan wasallam. Wasallim dan berikanlah salam juga, fi'il amar dua-duanya tuh Pak, kata perintah. Tapi kalau sallallahu, semoga Allah memberikan sholawat, menggunakan fi'il madhi, berarti fi'il madhi juga belakangnya wasallama. Wasallama bukan wasallim. Bisa dipahami Pak Haji? Dia sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Kalau sholla ya, tapi kalau sholli wa sallim itu yang betul.
Kemudian shollu ala Muhammad, jangan dijawab lagi shollu alaihi, keliru itu. Ya, dijawab dengan sholawat. Ya. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya tergerak untuk ittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, hadis terakhir saya baca untuk khataman, setelah itu kita doa khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani wal arba'un. Hadis yang terakhir 42. An Anasin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai Anas. Anas bin Malik ini siapa, Pak? Khadimun Nabi, pembantunya Nabi. Beliau 10 tahun menjadi khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra daripada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ar-Rumaiso, yang langkah kakinya ketika Nabi Isra Mi'raj sudah terdengar di surga. Itu ibunya Anas bin Malik. Di luar biasa itu perjuangan, pengorbanan itu begitu banyak. Jadi Anas bin Malik sedari waktu kecil 10 tahun itu sudah diserahkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini saya punya anak, mudah-mudahan bisa bantu engkau. Jadi dijadikan khadimun Nabi selama 10 tahun dan merekam apa saja yang ada di keluarganya beliau. Ummu Sulaim dinikahi oleh orang paling kaya di Madinah, namanya siapa? Abu Thalhah Al-Ansari. Beliau punya tanah di depan Masjid Nabawi namanya Bayruha, yang kemudian diwakafkan untuk Islam karena turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah engkau mendapatkan surga sampai engkau mau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai. Nabi, saya punya tanah yang paling saya suka, paling saya cintai, itu di depan Masjid Nabawi namanya Bayruha. Nabi mengatakan, bah dalika malun rabih, pujian untuk Abu Thalhah. Masya Allah, kira-kira begitu, luar biasa, ini merupakan harta yang menguntungkan. Jadi boleh beramal mengharapkan surga, boleh, tidak merusak keikhlasan. Apalagi Nabi mengatakan, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau minta surga jangan minta yang ekonomi, minta yang VVIP, yang super eksekutif lah kira-kira, yaitu surga Firdaus. Fa innaha min awsa'il jannah wa awsatiha, karena surga Firdaus surga paling luas, paling lengkap. Ini Anas bin Malik. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi, Pak ya. Jadi kalau Rasulullah meriwayatkan dari Allah disebut hadis qudsi atau hadis rabbani atau hadis al-ilahi. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau memohon kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni kamu, ala ma kana minka, atas apa-apa yang ada dalam diri kamu, kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kamu, wala ubali, dan aku, kata Allah, tidak peduli selama hamba tersebut mau berdoa, mau memohon ampun, dan mau berharap atas ampunan Allah. Aku akan ampuni semua yang ada dalam dirimu, wala ubali, dan aku nggak peduli. Ya ibna Adam, kemudian Allah mengatakan, wahai anak cucu Adam, lau balagot zunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu sampai atau memenuhi
langit atau setinggi langit, maksudnya ananas sama, yadullu ala takdir, menunjukkan bahwa dosa ini banyak. Tsumma astaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu lakak, maka aku ampuni engkau meskipun dosanya sebanyak atau setinggi langit. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, innaka lau ataitani bi qurabil ard, seandainya engkau memiliki atau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, khotoya, summa lakitani, lalu engkau menemui aku, la tusyriku bi syai'a, dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, meskipun dosanya sebanyak atau sepenuh bumi, tapi dia mati meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku pun akan datang kepadamu mengampuni kamu sebanyak dosamu itu, artinya sebanyak sepenuh bumi itu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala, lalu Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, hadis ini kualitasnya hasan sahih. Ya, jadi anugerah untuk umat Rasulullah agar tidak putus asa terhadap dosa yang dilakukan. Terakhir mungkin ya, saya pernah cerita ada orang yang pernah bunuh 99 kali, itu hadisnya sahih. Bingung, saya mau tobat kira-kira bisa nggak ya? Ada nggak orang yang bisa saya tanya? Ada katanya di sana, dia nanya, Kiai kira-kira begitu, saya udah bunuh 99 orang, kira-kira bisa nggak saya taubat? Nggak bisa, kamu sudah bunuh 99 orang, bunuh satu orang saja sudah seperti membunuh seluruh manusia. Ini 99 orang, nggak bisa, kata kiai tersebut. Akhirnya dibunuh Pak kiai ini, genap 100 kali. Kurang ajar nih kiai, kira-kira begitu. Nanya lagi, kira-kira ada nggak kiai yang bisa saya tanya, yang alim betul? Ada tuh di sana. Nah, dia bertanya, saya sudah bunuh 100 orang, kira-kira adakah kesempatan untuk saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kiai yang alim ini mengatakan, apa yang menghalangi kamu untuk tidak bertaubat? Oh begitu ya, caranya bagaimana? Caranya engkau harus pindah dari qaryah khabithah kepada qaryah thayyibah. Dari kampung yang buruk, di situ banyak ahli maksiat, mabok, zina, pindah kepada qaryah thayyibah, kampung yang orang-orangnya banyak melakukan amal soleh. Oh begitu, iya, caranya begitu. Jadi ada Pak qaryah thayyibah dengan qaryah khabithah, itu ada. Mudah-mudahan di sini qaryah thayyibah Pak ya, kampung yang memang masyarakatnya gemar melakukan kebaikan, karena itu efeknya besar itu Pak Haji, terhadap lingkungan, terhadap anak-anak, terhadap tamu yang datang. Coba kalau qaryah khabithah, tamu datang pasti nggak tenang Pak Haji, dipalak, di apa kan. Akhirnya si pembunuh ini mengikuti saran sang ulama ini, sang kiai yang alim ini. Berjalan, di tengah perjalanan mati itu Pak Haji. Dua malaikat langsung turun. Akan saya bawa, kata satu malaikat, ke neraka. Kata malaikat yang satu, enggak, ini bagian saya, dia udah mau tobat, akan saya bawa ke surga ruhnya. Debat dua malaikat, tiba-tiba ada satu malaikat yang menengahi. Gini aja, kalian ukur orang ini, kalau tubuhnya lebih condong kepada qaryah thayyibah, maka itu milik malaikat surga. Tapi kalau tubuhnya lebih condong kepada qaryah khabithah, kampung yang buruk,
itu milik malaikat neraka. Diukur cuma 1 jengkal tuh Pak Haji, lebih condong kepada qaryah thayyibah, padahal belum melakukan amal itu, baru niat aja pengen tobat itu, tetapi diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, diberikan istiqomah dalam ibadah, diberikan kekuatan untuk terus melakukan ketaatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit lahir maupun batin, dibimbing, diberikan kekuatan untuk terus melakukan amal soleh, diberikan solusi dari segala persoalan, dan yang paling kita harapkan kita berada di akhir hayat yang baik, yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir, sampai hadis ke-42 ini mendapatkan berkah, manfaat. Sekecil apapun mudah-mudahan bisa diamalkan Pak Haji, bisa diamalkan, karena ya kita butuh dengan ilmu, dan kita pun tidak bisa beramal tanpa ilmu. Mudah-mudahan diberkahi, diberikan manfaat, dan bisa diamalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir mohon doa restu. Kami sedang merintis pesantren Al-Qur'an di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lokasinya tidak jauh dari ITC Cipulir. Di situ pusat bisnis. Tanahnya tidak luas, hanya 300 meter, tetapi insya Allah akan dibangun 3 lantai. Mudah-mudahan dimudahkan Pak Haji ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan syiar kita menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi saya pun mengajak dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama berpartisipasi, berwakaf untuk pesantren ini. Mudah-mudahan dimudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli was-su'i syarri wal dhairi wat tughyan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan sholat isya.